Shalom adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Mama Ira. Terimalah salam sehat untuk adik-adik di rumah. Baik, kita akan beribadah tunas di sore hari ini pada tanggal 2 Juli 2020. Untuk itu, Mama Ira mau mengecek dulu kesiapan adik-adik. Apakah semuanya sudah siap dengan Alkitabnya? Baik, kita akan duduk manis. Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu, Mama Ira jemput kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan Mama Ira ditemani oleh Kakak Vikaris. Sebagai lagu buka, kita akan memuji Tuhan dengan kidung pujian Selamat Sore Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan memuji lagu yang berjudul Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, kita akan doa buka. Untuk itu semuanya boleh duduk kembali. Kita mulai doa buka di sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, selamat sore Tuhan Yesus. Puji syukur terima kasih Bapa boleh menjaga melindungi kami anak-anak Tuhan dari pagi hingga di sore hari ini. Kami ada dalam ibadah tunas par GPI Elim. Untuk itu Bapa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 69 ayat 31 berakhir pada ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Mazmur 69 ayat 31 berakhir pada ayatnya yang ke-36. Dengan judul Doa dalam Kesesakan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Untuk mengaminkan mazmur pujian kita di sore hari ini, mari adik-adik kita memuji Tuhan sekali lagi dengan melakukan lagu yang berjudul Besar dan Perkasa Allah Kita. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan melakukan Besar dan Perkasa Allah Kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Untuk itu, kita akan membuka perjanjian lama, yaitu Kitab Ratapan, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Semua sudah dapat?
Baik, kalau sudah mendapatnya, mari kita berdoa untuk pembacaan firman di sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini lagi kami datang padamu. Izinkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran di sore hari ini. Urapi kami semua anak-anak di rumah dengan kuasa Roh Allah yang kudus, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan adik-adik kekasih kami semua. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita peratapan pasal 3 dengan judul penghiburan dalam penderitaan. Ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah anak-anak yang boleh mendengarkan firman di sore hari ini. Adik-adik yang kekasih, cerita kita di sore hari ini dengan judul penghiburan dalam penderitaan. Kitab Peratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia. Dan judulnya saja Ratapan. Maka di dalamnya mengisahkan tentang kesedihan, tentang kekecewaan, tentang jatuhnya suatu bangsa yang besar, yaitu Yerusalem. Yang mana bangsa ini mereka dibuang ke tanah Babel. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mama Ira mau bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami kesedihan, penderitaan, bahkan pernah merasakan kekecewaan atau ditindas seseorang? Ya, pasti adik-adik pernah mengalaminya. Bahkan di sore hari ini, firman yang berjudul penghiburan dalam penderitaan menceritakan tentang ratapan, tangisan bangsa Yerusalem yang mana mereka dibuang ke tanah Babel. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat terjadinya pembuangan oleh bangsa Babel, yang mana bangsa Yerusalem merasakan kesedihan, kehancuran, mereka merasakan kekecewaan dalam kehidupan bangsa Yerusalem. Adik-adik, kehancuran yang dirasakan oleh Yerusalem seakan membawa kekecewaan yang mendalam. Tetapi adik-adik, dalam kekecewaan, dalam kehancuran bangsa Yerusalem, di sini Nabi Yeremia, ya, dalam ratapan itu ada sebuah pengharapan. Kalau adik-adik tadi membacanya, ya, pada ayat yang ke-22 di situ dikatakan tak berkesudahan kasih Allah. Luar biasa. Tak berkesudahan kasih Allah. Rahmat-Nya selalu baru. Dan bagaimana bangsa Yerusalem, mereka dalam keadaan terpuruk, tetapi Nabi Yeremia dengan pemikirannya bahwa bangsa Yerusalem harus bangkit kembali. Ya, bangsa Yerusalem harus berdiri kembali dengan iman yang teguh. Walaupun mereka ada dalam keterpurukan. Adik-adik yang kekasih, Yerusalem adalah kota di mana sebuah lambang kehadiran Allah. Kota yang indah, yang boleh disamakan juga dengan Putri Sion.
Dan umat Israel menganggap kota itu tidak mungkin dikalahkan. Tapi adik-adik sekalian, ketika mereka merasa terpuruk itu, ada sesuatu yang ada dalam pikiran Nabi Yeremia. Bahkan Nabi Yeremia berkata dalam ayatnya yang ke-23, selalu baru setiap hari rahmat yang Tuhan berikan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ia adalah Tuhan yang dapat menolong. Menolong adik-adik, menolong siapa saja yang ada dalam kehancuran, yang ada dalam penderitaan. Yakin adik-adik? Harus yakin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dan beriman kepadanya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ketika bangsa Yerusalem jatuh dalam penderitaan, mereka dibuang, dikucilkan, ya. Tetapi ketika adik-adik atau anak-anak yakin dan percaya bahwa taruh jiwa anak-anak, tubuh anak-anak buat Tuhan, percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan adik-adik, dalam segala masalah adik-adik, apapun yang sedang adik-adik rasakan. Firman Tuhan di sore hari ini mengajarkan kepada kita semua, mama, papa, adik-adik semua, bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, di dalam kekecewaan adik-adik, ada sebuah pengharapan. Ada sebuah jalan keluar. Karena yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi teristimewa bagi bangsa Yerusalem, pasti Tuhan akan menyiapkan pengharapan dan jalan keluar bagi bangsa Yerusalem. Adik-adik yang kekasih, pada ayatnya yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam dengan pertolongan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan kita menanti dengan diam, tapi bukan diam saja adik-adik. Kita harus berdoa dengan iman kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan itu akan nyata. Dan akan membawa adik-adik bahkan bangsa Yerusalem keluar dari pembuangan di Babel. Firman Tuhan di sore hari ini sangat luar biasa adik-adik. Mengajarkan kepada kita semua, ada papa dan mama di rumah pastinya, bahwa ketika kita setia, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika rahmat atau anugerah Tuhan Yesus senantiasa kita rasakan dalam kehidupan adik-adik, mama, papa, dan semua orang yang mendengarkan firman di sore hari ini. Berharaplah hanya pada Tuhan Yesus, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Berdiam dan berdoalah dengan iman yang sungguh, dan percayalah Yesus akan memberikan pertolongannya. Luar biasa firman Tuhan di sore hari ini, mengajak kita semua, baik mama, papa, kakak, adik, bahkan semua kita yang mendengarkan firman di sore hari ini, walaupun kita ada dalam kesesakan, walaupun kita jatuh dalam lembah kekelaman, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa. Dia mampu mengangkat kita dari lembah penderitaan. Banyak tokoh dalam Alkitab adik-adik, ya, yang merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seperti boleh Mama Ira katakan,
Nabi Nuh, seperti juga Daniel, dan begitu pun Yunus ketika ia di dalam perut ikan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam kesusahan, dalam penderitaan? Ya, mereka melakukan hal yaitu dengan berdoa. Doa yang bagaimana adik-adik? Doa yang sungguh-sungguh dan benar-benar dinaikkan dari hati. Sehingga apa yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus dalam doa kita, Tuhan akan mendengarkannya. Dan Tuhan akan menjawab seturut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan kita di sore hari ini. Mama Ira akan bertanya kepada adik-adik. Dan Mama Ira percaya adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Adik akan bisa menjawab pertanyaan Mama Ira. Yang pertama, ayo siap ya. Bangsa apakah yang dibuang ke Babel? Yang kedua, nabi siapakah yang menulis kitab ratapan? Baik, dua pertanyaan tadi adik-adik boleh kirimkan ke Mama Os. Terima kasih adik-adik. Mama Ira percaya adik-adik tadi mengikuti firman dari awal hingga akhir. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam mengaminkan firman di sore hari ini dengan mengangkat pujian dalam suka duka. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Dalam Suka Duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Baik adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu semuanya duduk yang manis. Kita akan berdoa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, puji syukur terima kasih Bapa boleh menjaga melindungi kami dari pagi hingga di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati, menyertai kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu senantiasa kami rasakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari yang indah ini Bapa, kami datang menundukkan kepala kami, tapi hati kami terangkat naik kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, tapi kami sungguh percaya bahwa tangan Tuhan Yesus tetap mengasihi dan menjaga kami semua. Sungguh Tuhan, kami naikkan syukur juga karena kami boleh beribadah tunas di sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang membawakan kehidupan anak-anak kekasih kami, Par Jemaat Elim AB Pura. Kami serahkan anak-anak ini semuanya di dalam tangan kasih penjagaan Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati anak-anak ini dalam masa-masa pertumbuhan perkembangan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Anak-anak ini Tuhan dari jenjang pendidikan mereka masing-masing, dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas. Anak-anak ini boleh menerima hasil mereka. Ada yang lulus bahkan pindah ke sekolah yang lain, tapi juga Tuhan Yesus ada yang naik kelas.
Untuk itu Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan Yesus. Dalam masa liburan sekolah mereka ini Tuhan menjaga dan melindungi dengan kondisi yang ada saat ini ya Tuhan Yesus, yaitu sedang terjadinya wabah virus corona. Tapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak kekasih kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, Engkau jaga lindungi, tutup bungkus mereka di rumah. Dalam hari-hari bermain mereka Tuhan jaga dan menyertai. Bapa di dalam sorga, taruh mereka roh kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang akan menghancurkan kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Untuk itu kami taruh anak-anak ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan orang tua dari setiap anak-anak kami yang ada di jemaat Elim ini Bapa. Engkau menyertai Papa dan Mama dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, melayani, mendidik anak-anak kekasih mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati tugas tanggung jawab pekerjaan Papa dan Mama ya Tuhan Yesus, agar setiap tugas pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga daripada anak-anak kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi semua orang yang pada saat ini sedang mengalami kesakitan Tuhan, bahkan yang sedang mengalami penderitaan. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengangkat sakit penyakit penderitaan yang sedang mereka alami, sehingga lewat kuasa Roh Allah yang kudus, dokter tabib yang ajaib, Tuhan Yesus akan mengangkat segala beban penderitaan sakit penyakit mereka ya Bapa. Teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang dalam keadaan sakit atau sedih atau kecewa, mari Tuhan Engkau memberkati. Biarlah roh pengharapan, roh penghiburan yang berasal dari Tuhan Yesus menjadi bagian bagi anak-anak kekasih kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi para pengasuh kami Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kasih damai sejahtera-Mu melingkup dalam kehidupan para pengasuh kami ya Bapa yang ada di jemaat Elim AB Pura ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi firman kebenaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman kebenaran ini Tuhan, ia boleh jatuh berbuah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga firman ini boleh kami dengarkan, boleh menjadi bagian dasar dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh anak-anak kami yang mendengarkan di sore hari ini lewat ibadah kami ini, kiranya damai sejahtera-Mu menjadi bagian bagi anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Lalu Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami semua. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami ya Bapa. Kami yang beraktivitas tapi juga yang ada di rumah. Biarlah kesehatan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pergumulan kami di sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah tunas kita di sore hari ini, mari Tante Ira undang adik-adik semua berdiri. Mama dan Papa juga boleh berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang mengatakan, pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari
adik-adik, kita akan ada dalam doa tutup sekaligus berkat. Begitu semuanya duduk manis, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih. Ibadah tunas di sore hari ini Tuhan boleh selesai. Dan biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai kehidupan anak-anak kami, orang tua, dan semua yang kami doakan. Dan kiranya kami mohon kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih adik-adik, ibadah tunas telah selesai. Shalom dan